Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 2 SD Al-Kafa, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran 2 tentang asik bisa membaca Al-Quran. Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita masih bisa belajar meskipun secara daring. Adapun materi kita adalah di halaman 13, yaitu pelajaran 2, asik bisa membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Huruf dan tanda bacanya memiliki bentuk yang indah. Apakah kamu sudah bisa membaca dan menulisnya? Jika belum bisa, pelajarilah bab berikut dengan seksama. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran surat An-Nas. Yang ketiga, memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas. Yang keempat, melafalkan Quran surat An-Nas dengan benar dan jelas. Yang kelima, menunjukkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. Melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Anak muslim yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Bapak akan tegaskan bahwasanya kita sebagai anak muslim hendaknya mampu membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi pembacanya di akhirat kelak. Bagi kalian yang rajin membacanya, insya Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan oleh Al-Quran di akhirat nantinya. Apakah kamu termasuk anak muslim yang rajin membaca Al-Quran? Tanya dalam diri masing-masing. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang rajin membaca Al-Quran. Bagian A, melafalkan surah An-Nas surah ke-114. Surah An-Nas merupakan surah yang ke-114. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat tersebut. An-Nas berarti manusia. Jadi surah ini menjelaskan tentang manusia. Kalau dalam tafsir dia menjelaskan tentang rincian tentang manusia tersebut. Surah An-Nas diturunkan surah An-Nas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oleh karena itu, surah An-Nas termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yang berarti surat yang diturunkan di kota Mekah. Pertama, membaca surah An-Nas dan artinya. Berikut adalah bacaan surah An-Nas yang sesuai dengan Al-Quran. Perhatikan bacaan gurumu dengan seksama. Kemudian ikutilah di dalam hati atau langsung dipraktekkan. Kemudian ulangilah bacaanmu hingga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja manusia. Siapa raja manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Adapun berikut adalah artinya. Yang kedua, pesan yang terkandung dalam surah An-Nas surah ke-114. Surah An-Nas berisi tentang perintah Allah kepada manusia. Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Kejahatan yang datang kepada manusia datang dari golongan jin dan manusia. Kejahatan itu masuk ke dalam jiwa manusia melalui bisikan-bisikan setan ataupun jin. Cara berlindung kepada Allah adalah berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal sholatnya. Sholatlah di awal waktu dan jangan mengulur-ulur waktu sampai kita sholat di akhir waktu. Karena Allah memerintahkan kita sholat itu di awal waktu. Seperti pada gambar di samping. Seorang anak berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sholat atau setelah sholat kita harus berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Yang ketiga, menghafal surah An-Nas surah ke-114. Sudahkah kamu hafal surah An-Nas? Hafalkanlah surah An-Nas dengan sungguh-sungguh. Perhatikan beberapa cara menghafal surah An-Nas berikut. Cara mudah untuk menghafal surah An-Nas adalah sebagai berikut. Silakan dipraktekkan supaya kamu tidak lupa dan mudah untuk menghafalkannya. Yang pertama, bacalah surah An-Nas sesuai harakat atau tanda bacanya. Yang kedua, bacalah surah An-Nas sesuai panjang dan pendeknya. Yang ketiga, bacalah surah An-Nas ayat per ayat berulang-ulang hingga lancar. Jika sudah lancar pada ayat pertama, lanjutkan pada ayat berikutnya. Begitu seterusnya hingga hafal semua. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi tentang asik bisa belajar, asik bisa membaca Al-Quran, yaitu materi bagian A tentang melafalkan surah An-Nas surat ke-114. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yang bagian, hari ini materi bagian A, minggu depan materi bagian B. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.